Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, tundukkan kepala, kita sepakat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh teramat sempurna bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu memegang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh teramat sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau siap terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Hatiku
sukacitaku hanya di dalam hatiku bersuka. Kami mau memuji Engkau Tuhan, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hati kami mau terus bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Jiwa kami mau terus bermegah di dalam-Mu Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami berkata apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun keadaan kami, Yesuslah yang menjadi sukacita kami. Sebab sukacita di dalam Yesus melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, memuji nama-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan. Mari sama-sama dengan iman percayamu saat ini katakan, Yesus sukacita kita. Sukacitaku hanya di dalam hatiku bersuka, bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam hatiku bersuka
satu-satunya sumber kemenangan kami, tiada yang lain. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menjadi sukacita kami. Engkau Yesus yang adalah kekuatan kami, penolong dalam hidup kami, di dalam kesesakan. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terbukti bagi setiap kami. Thank you Lord. Dan saat ini kami mau nyatakan, kalau kami hidup, kami hanya mau hidup bagi Tuhan. Kami hanya mau hidup buat Tuhan. Biar mata kami terus memandang Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Bentuk seluruh hidup kami. Kona masyikini kana. Kida bakar laba syikini bakar. Kina mata kara laba syikini kana. Nyatakan saat ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari sama-sama nyatakan dengan iman percayamu. Kalau kami hidup, kami hanya mau hidup buat Tuhan. Ya, kami hanya mau memandang Tuhan. Yes, dunia tidak bisa menjauhkan setiap kami dari kasih-Mu Tuhan, dari pribadi-Mu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, biar mata kami memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap percaya, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Sembah Tuhan selama-lamanya. Tetap pandang Yesus saat ini, tetap pandang Yesus. Yes, amin, amin, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Kau. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melingkupi setiap kami, Engkau memampukan setiap kami. Melalui hari-hari ke depan kami yakin dan percaya ada sukacita yang Tuhan terus berikan buat setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, selama kami punya Tuhan, kami dimampukan untuk berjalan satu hari demi satu hari. Kami akan melihat kemenangan. Hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Bicara buat setiap kami, bicara buat anak-anak-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Sampaikan isi hati-Mu, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, whatever happen in your life, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, izinkan saya cuma mau katakan sederhana untuk Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Karena satu hal yang saya tahu dengan pasti Tuhan, dengan pasti apapun yang kita lalui, kemanapun Tuhan bawa kita melangkah, karena kemanapun Tuhan bawa kita berjalan, selama kita punya sukacita, kita sanggup untuk melalui semuanya dan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 16. Mazmur 16 saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat 11. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat kita akan bahas saat ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 16 ayat 7 berkata untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dalam ketentraman. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 16. Ayat 7 sampai ayat 11. Satu hal sederhana yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara bicara tentang sukacita. Hari ini dalam hidup yang kita jalani Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita butuhkan? 25 tahun saya menapaki kehidupan saya belajar sederhana Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting dari hidup kita ini adalah sukacita. Kenapa yang terpenting adalah sukacita? Karena saya dapati dalam hidup yang kita jalani hari ini Bapak Ibu Saudara, masalah bisa kapanpun terjadi. Dalam kondisi apapun bisa sewaktu-waktu masalah terjadi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, bisa tiba-tiba masalah terjadi. Jadi kita tidak bisa mengelak untuk tidak menghadapi masalah. Tapi kita bisa tetap berkeputusan untuk menghadapi masalah dengan sukacita. Hari ini yang terpenting dalam hidup setiap kita adalah sukacita. Dan saya belajar dalam hidup ini, sukacita itu bicara tentang sikap hati. Bicara tentang keputusan. Ternyata
masalah terjadi dalam hidup setiap kita, keputusan ada di tangan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau memutuskan untuk kita bersuka cita atau tidak. Itu semua pilihan ada di tangan kita. Dan pilihan yang hari ini Bapak Ibu Saudara ambil itu akan menentukan masa depanmu. Kalau hari ini engkau tetapkan untuk engkau tetap mau bersuka cita, saya yakin dan percaya engkau sanggup untuk melalui semua masalah, persoalan, badai yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saya cuma mau katakan sederhana, engkau punya masa depan, engkau punya harapan. Selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Yesus masih sanggup untuk bukakan jalan buat hidup setiap kita. Amin. Tapi kalau hari ini kita mau berputus asa dan kita tidak bersuka cita, yang terberat dalam hidup ini bukan ketika orang tidak punya uang. Yang terberat dalam hidup ini bukan ketika orang tidak punya koneksi. Tapi yang terberat dalam hidup ini ketika dia sudah tidak punya harapan. Ketika dia putus asa, there is no hope, tidak ada lagi harapan. Tapi selama engkau tetap mau bersuka cita, saya percaya masih ada jalan yang sanggup Tuhan buka dalam hidup setiap kita. Hari ini kita bicara tentang sukacita. Apa itu sukacita Bapak Saudara? Sukacita berbicara tentang joy, berbicara tentang rejoice. It's different with happy Bapak Ibu Saudara. Itu berbeda dengan happy. Bicara tentang joy, tentang apa yang ada di dalam hati kita. Tidak bicara tentang kesenangan dan kebahagiaan semata. Yang itu apa? Yang itu ada di luar Bapak Ibu Saudara. Tapi sukacita itu bicara tentang apa yang ada di dalam. Bicara tentang keputusan hati kita. Melalui apapun yang terjadi saya mau katakan saya tetap mau bersukacita. Maka sukacita itu akan tetap ada dalam hidup setiap kita. Itu beda dengan happy Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya banyak orang di luar sana Bapak Ibu Saudara menganggap, oh saya akan bersuka cita kalau saya punya mobil baru. Saya akan bersuka cita kalau saya punya rumah baru. Saya akan bersuka cita kalau uang saya banyak, kalau saya bisa liburan. Keluar kota, keluar pulau, mungkin keluar negeri bahkan Bapak Ibu Saudara. Ada orang bicara saya akan bersuka cita kalau saya punya kehormatan. Tapi saya pelajari dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, no. Sukacita itu bicara dari dalam, bukan dari luar. Mobil itu dari luar, rumah itu dari luar, uang itu dari luar Bapak Ibu Saudara. Karena saya dapati dalam hidup ini banyak orang punya mobil baru juga enggak happy-happy, juga enggak sukacita Bapak Ibu Saudara. Punya rumah baru juga enggak sukacita. Banyak orang kaya uangnya banyak juga enggak sukacita Bapak Ibu Saudara. Dia bisa beli kasur yang harganya ratusan juta mungkin miliaran, tapi dia tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Hari ini kalau orang bilang, oh kalau saya liburan saya bisa bersuka cita. No, engkau hanya senang Bapak Ibu Saudara. Engkau hanya happy. Engkau pergi ke Bali, engkau happy di Bali. Pulang kalau kita kan sekarang ada di Surabaya Bapak Ibu Saudara. Pulang ke Surabaya happy ketinggalan di Bali Bapak Ibu Saudara. Tapi itu masalah keputusan hati setiap kita. Joy. Kalau hari ini engkau berkeputusan untuk engkau tetap mau bersuka cita, engkau akan bersuka cita. Yang rumit hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kadang orang, kalau ada masalah kita jadi tidak bersuka cita, itu mayoritas orang. Hari ini banyak saya jumpai Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak bersuka cita karena dia buat-buat masalahnya sendiri Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya? Ketika engkau mulai iri hati, ketika engkau mulai membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, ketika engkau mulai banyak melihat orang sekitar, ada pepatah bilang banyak melihat banyak tahu, tapi orang zaman sekarang kadang bukan banyak melihat banyak tahu, banyak melihat banyak sirik Bapak Ibu Saudara. Dan kita buat masalah sendiri dari dalam diri kita buat-buat sendiri. Nah ini yang konyol Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini tetap putuskan, saya tidak mau iri hati, saya tidak mau membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Saya kalau melihat orang sukses, saya mau belajar dari orang itu. Saya bukan sirik sama orang itu. Saya percaya kalau engkau jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, firman Tuhan mengatakan, dari situlah akan terpancar kehidupan. Menjaga hati setiap kita, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi menjaga hati kita itu tanggung jawab kita. Seringkali kita bilang Tuhan jaga hatiku. No, tanggung jawab setiap kita untuk menjaga hati kita. Jaga hati kita. Biar Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita. Memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita. Berjalan satu hari demi satu hari. Engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar dari Mazmur 16. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap bersukacita? Ayat 9 mengatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram.
Apa yang harus dilakukan di ayat 9 ini, apa yang harus dilakukan supaya hati kita bisa bersuka cita ada di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bagikan untuk Bapak Ibu. Ayat yang ke-7 mengatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita bisa tetap bersuka cita. Satu yang harus kita lakukan, tetap memuji Tuhan. Tetap jaga keintiman kita dengan Tuhan. Tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Daud belajar dalam hidupnya, dia menjaga keintimannya dengan Tuhan, itu sumber sukacitanya. Di setiap malam, di setiap pagi, di jam-jam doamu, di saat-saat teduhmu. Itu adalah dasar, itu adalah basic dari sukacitamu. Ketika engkau mengawali hari, ketika engkau mengakhiri hari, engkau menaruh pondasi yang tepat. Saya yakin dan percaya masalah apapun terjadi, engkau akan tetap berkeputusan untuk engkau bersukacita. Amin. Hari ini tetapkan hati setiap kita untuk kita tetap mau bersuka cita. Satu yang harus kita lakukan, jaga keintiman kita dengan Tuhan. Even setiap kali kita mendengarkan saat teduh, setiap kali kita membaca firman, mungkin Tuhan tegur setiap kita. Mungkin Tuhan koreksi hidup kita yang mungkin itu menyinggung kehidupan kita. Yang mungkin itu membuat kita jadi rasanya, wah ini firman ini buat saya, dan itu menegur setiap kita. Jangan marah kalau Tuhan tegur setiap kita. Firman ini mengatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kalau Tuhan tegur setiap kita, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk remind dan lakukan itu dalam hidup setiap kita. Lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang ke-8 kita belajar bagaimana caranya kita bisa bersuka cita. Yang kedua, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Terus memandang kepada Tuhan. Masalah, persoalan, badai, pergumulan terjadi dalam hidup setiap kita. Saya cuma mau katakan sederhana. Tetap memandang kepada Tuhan. Waktu engkau memandang kepada Tuhan, kau punya harapan. Waktu engkau memandang kepada Tuhan, kau punya masa depan. Waktu engkau memandang kepada Tuhan, Dia sanggup bukakan pintu terbuka dalam hidup setiap kita. Amin. Dimanapun kau berada hari ini, pandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap pandang kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik, Dia menyediakan yang terbaik. Percayalah. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita sendiri. Ayat 10 dan ayat 11. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memandang terus kepada Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera dan sukacitanya dalam hidup setiap kita. Bagaimana caranya kita bisa bersukacita? Ayat 10 dan 11 saya belajar cuma sederhana. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya cuma belajar sederhana. Waktu engkau bersukacita, ayat 10 dan ayat 11 mengajarkan engkau punya masa depan. Engkau punya masa depan. Orang bisa tetap bersukacita di tengah persoalan. Paulus mengajarkan kepada setiap kita, anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Gimana caranya kita bisa menganggap itu sebagai sebuah joy, kebahagiaan, walaupun di tengah masalah. Satu hal sederhana, karena kita tahu di tengah masalah yang terjadi, engkau tetap punya masa depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini tetapkan hati kita untuk kita tetap mau bersuka cita. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Saya berdoa damai sejahtera dan ketenangan dari Tuhan memampukan setiap kita untuk kita boleh keluar sebagai seorang pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami satu hal yang jadi kerinduan kami semua di tempat ini, melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami tetapkan hati kami, apapun yang terjadi kami tetap mau bersuka cita Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami dan itu cukup untuk kami mengambil keputusan untuk kami bersuka cita. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyelesaikan setiap masalah kami, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menilik mereka satu persatu, Engkau yang kuatkan, Engkau yang mampukan anak-anak-Mu. Dan hamba berdoa, hamba percaya anak-anak-Mu akan mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia, berkat yang dari Allah Bapa, dari Putra,
Roh Kudus terus menyertai, memimpin, melindungi, memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.